bit erratic this year. This one drops in. Forget it's ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Kembali lagi untuk program Siul edisi sore hari ini kawan, dan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Aldo di Pesindon. Selamat sore Bung Dirham dan Bung Ozi. Beberapa tahun lagi mega bintang dan pelatih hebat akan membela dan menahkodai Newcastle United yang dulu klub biasa saja, kini menjadi klub terkaya di dunia. Sepak bola sekarang nggak butuh proses akademi dari junior ke senior, tetapi uang yang berbicara. Menurut Bung Dirham dan juga Bung Ozi, transfer Newcastle di beberapa tahun ke depan akan seperti apa, Bung? Akan memborong pemain-pemain hebat kah atau yang seperti apa? Oh, kalau itu ya jelas, tapi kita tetap tidak mengabaikan sisi pembinaan, karena sisi pembinaan di Liga Inggris itu wajib ya. Misalnya ada kompetisi-kompetisi khusus, mereka harus ikut, misalnya dari U15 misalnya. Berjenjang ya? Oh, terus U19, U21 misalnya. Itu mereka sudah punya tim klub punya tim Pendidikan. sendiri ya. Setiap misalnya dari Newcastle, dari MU juga, Arsenal gitu. Mereka ada kompetisinya sendiri dan itu terus bergulir kok, tetap masih bisa berjalan. Bahkan Arsenal pernah kemarin ke Indonesia ya, pernah uji coba di Indonesia. Dan kalaupun saat ini ada keluarga dari kerajaan Saudi yang membeli, ya kita belum tahu apakah mereka benar akan melakukan investasi besar ya. Kalau investasi besar ya pasti tergantung selera pelatih. Nah, kalau memang pemainnya yang, kan di sana kan pemain Uni Eropa ya, pemain Afrika, pemain Amerika Latin, ini kan ada berbeda. Kalau Uni Eropa mereka bebas kemana saja kalau mereka sudah punya paspor. Bisa kemana aja? Maksudnya satu tim itu bisa, misalnya Uni Eropanya itu paling pemain asingnya berapa, 5 misalnya. Tapi pemain Uni Eropanya juga banyak. Nah, pemain lokalnya bagaimana gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan, karena di Inggris juga ada kecaman-kecaman juga karena pemain-pemain lokal mereka tidak bisa atau kurang berkembang. Misalnya dari sisi penjaga gawang saja kan sempat Minim pernah sekali mengalami krisis gitu kan sebelum ini. Iya. Nah, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu itu sempat mengalami krisis dan menjadi sorotan. Kemudian itu regulasi diperbarui, kemudian regulasi transfer terutama ya. Nah itu kalau saya lihat investasi yang menguntungkan itu, saya lihat Liverpool dengan pemain-pemain biasa-biasa saja, tapi dengan dia membeli pemain dengan harga murah tapi dibentuk menjadi pemain yang hebat. Iya. Mereka bisa menjual Philippe Coutinho ke Barcelona ya waktu itu, atau ke Bayern Munchen, itu jauh lebih mahal daripada ketika membelinya. Jadi itu cukup berhasil. Nah, Newcastle ini apakah akan seperti itu ataukah jor-joran kayak Chelsea zaman Roman Abramovich misalnya, atau PSG ya? Iya, atau PSG gitu kan. Itu kita lihat nanti perkembangannya. Kalau duitnya mereka kelihatannya tidak ada serinya kelihatannya. Tetapi kembali lagi, apakah mereka juga pengen melihat dari sisi keuntungan ya, seperti Blazer dari Amerika yang masih menguasai sahamnya MU gitu kan. Sehingga saya lihat MU juga mengalami kendala-kendala ketika klub kemarin harus banyak jor-joran ya, mengeluarkan gaji yang cukup untuk pemain yang cukup banyak. Apalagi dengan tanya Ronaldo ini Bung Dirham ya. Ya, nah itu kan persoalan juga. Ketika kita membeli
satu bintang dengan bintang yang lain, apakah mereka bisa langsung menyatu? Ya, kan butuh proses, jadi nggak semudah. Kalau memang ya meramaikan bursa transfer, iya mungkin. Tapi pertanyaannya dengan misalnya dana sekuat itu, apakah bisa langsung bisa menjuarai Liga Inggris misalnya? Belum tentu. Karena saya lihat Leicester dulu sing kaya ngono-ngono malah juara kan, dengan walaupun akhirnya dia terpuruk juga. Tapi sekarang belum bisa bangkit lagi, tapi pernah memberikan kejutan gitu. Tidak banyak pemain asing ya, tetapi mereka ya ada pemain asing ya, bukan tidak ada, tapi dengan pemainnya lebih murah lah gitu. Tapi mereka bisa mencuat dan menjual pemain-pemain yang lebih mahal. Nah, itu yang di luar dugaan kan. Jadi tidak semudah kita mengatakan kita punya budget banyak, budget tak terbatas misalnya. Tapi belum tentu membeli pemain itu yang tepat misalnya. Dan juga tinggal selera pelatih bagaimana dia akan meramu menjadi satu kekuatan yang seperti Liverpool ya, yang begitu ditakutkan ya,